Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hendy Lianto di channel ini Bapak Ibu. Dan hari ini khusus kita akan membahas tentang satu hal yang bisa merubah kehidupan kita Bapak Ibu, yang kita mungkin belum sadari tetapi hari ini kita lebih menyadarinya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa di dalam hidup sehari-hari kita terkadang suka menggunakan mode-mode tertentu, mode-mode tertentu. Ada mode ceria di dalam hidup ya, ada mode sedih ya. Orang-orang kaum milenial saat ini suka pakai kata-kata itu di dalam Instagramnya, di dalam Facebooknya, bahwa katanya excited mode on gitu ya, atau dia lagi ceria, atau mungkin dia lagi happy mode on, atau lagi sad gitu ya, atau lagi sedih dan segala macam. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu semua, hanya ada dua mode kehidupan di dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang pertama yang kita bahas adalah mode surviving, mode bertahan hidup. Yang kedua adalah yang kita akan bahas hari ini adalah mode thriving. Ya, kehidupan yang berdaya, yang berjuang, yang terus bergerak, terus bertumbuh. Nah, itu yang kita sebut dengan thriving. Nah, Bapak Ibu, yang kita sebut dengan surviving. Ya, surviving itu apa sih Bapak Ibu? Surviving itu hanya sekedar bertahan hidup. Ya, surviving di dalam tubuh kita, di dalam otak kita, itu hanya biasanya mode-mode seperti apa saja yang dipakai di dalam otak kita, bahkan di dalam keseharian kita. Biasanya tentang strong, kekuatan, agile, ya, kegesitan, kecepatan, fast, speed, itu semua menggunakan yang namanya surviving. Bapak Ibu, seperti contohnya kalau Anda bisa melihat seekor kijang atau antelop gitu sedang dikejar ya oleh mangsanya, yaitu singa atau macan. Nah, si kijang atau antelop ini mereka menggunakan mode surviving. Ya, yang penting gue bisa bertahan hidup, yang penting saya nggak dimakan dan saya masih bisa terus melanjutkan kehidupan saya. Ya, itu si kijang atau antelop ya, hanya kecepatan, kegesitan, kekuatan yang dipakai di dalam mode surviving ini. Beda lagi Bapak Ibu semua dengan yang namanya mode thriving, mode yang berdaya, yang berjuang, yang terus bergerak Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita banyak juga, contohnya regenerasi sel di dalam tubuh kita. Pertumbuhan kita dari dulu kita baby sampai kita sekarang dewasa, mature, ya itu semua di dalam tubuh ada yang kita sebut mode thriving yang dipakai. Sistem pencernaan juga yang terus kita tumbuh, kemudian otak kita yang terus berpikir. Nah, itu kita sebut dengan mode thriving. Ya, mode yang terus bergerak, terus berjalan, terus maju Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menggunakan dua mode ini. Tapi jangan salah, mode yang mana yang lebih dominan yang Anda pakai di dalam keseharian hidup Anda. Yang paling bagus adalah mode thriving ini adalah yang menjadi dominan di dalam hidup kita Bapak Ibu semua ya. Kenapa? Ya karena mode thriving ini yang membuat kita akan terus bertumbuh. Ya, harusnya 80 sampai 90% hidup kita ya mode thriving ini menjadi dominan. Nah, 10 sampai 20% bolehlah mode surviving ini kita pakai. Nah, aplikasinya apa di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu semua? Kalau kita terus menggunakan mode surviving kita lebih besar daripada 50%, bisa 60-70% bahkan, itu menjadi berbahaya. Kenapa? Anda menjadi orang yang akan cepat berpuas diri, menjadi orang yang camping aja, enak-enak aja sudah nyaman. Contohnya apa? Ketika Anda bekerja, Anda sebagai seorang karyawan, Anda terima gaji setiap bulan. Ya sudah, itu saja yang Anda nikmati, Anda habiskan, Anda nikmati, atau mungkin Anda tabung segitu-segitunya saja. Ya, tidak bisa Anda berkreasi lebih. Bagaimana caranya sebagai seorang karyawan Anda bisa masuk ke mode thriving? Anda berbuat lebih Bapak Ibu untuk perusahaan Anda. Anda berkreasi, Anda punya ide-ide cemerlang, Anda memberikan sesuatu yang masukan yang hebat kepada atasan Anda, bos Anda, untuk kemajuan perusahaan. Nggak cuma sekedar hidup makan gaji doang Bapak Ibu ya, nggak sekedar begitu doang. Anda lewat dari jam 8 sampai jam 5 sore, pulang jam 8 sampai jam 5 sore, pulang. Ya, kalau Anda sebagai seorang pengusaha, Anda yang berkarya sendiri, Anda sebagai seorang profesional, ya modal surviving adalah apa? Ketika Anda menjadi seorang sales, Anda menjadi seorang penjual yang
mobil katakanlah, Anda menjadi seorang sales apapun dimanapun Anda berada, Anda hanya sekedar mencapai mungkin target-target yang biasa-biasa, atau hanya sekedar yang penting saya bisa makan, keluarga saya bisa makan, dapur bisa ngebul, ya udah begitu loh Bapak Ibu, ya saya nggak berbuat lebih. Nah coba Bapak Ibu, ketika Anda menggunakan mode driving ini, Anda sebagai seorang yang berusaha, atau Anda sebagai seorang salesman apapun itu, Anda berbuat lebih, ya Anda berbuat menjadi berkarir lebih lagi Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjadi yang berbeda, ya kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Jangan cuma sekedar survive, tapi yuk kita sama-sama kita thriving, kita berjuang, kita berdaya, khususnya di zaman ini yang dimana serba orang bilang katanya sulit, ya cari uang susah, banyak yang di PHK, banyak karyawan yang susah mencari pekerjaan baru, bahkan usaha-usaha pun sebagai seorang pengusaha banyak yang gulung tikar Bapak Ibu. Nah gimana caranya supaya kita bisa thriving? Yuk sama-sama kita beradaptasi, ya kita melihat peluang apa lagi yang bisa kita kerjakan, ya hal-hal apa saja, teknologi apa saja yang kita harus pelajari, gaya-gaya bisnis apa aja yang kita harus pelajari lagi, sehingga kita bisa menjadi orang yang berdaya, berjuang Bapak Ibu ya, untuk masa depan kita menjadi lebih baik Bapak Ibu ya. Apapun itu latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, saya percaya Anda bisa menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu dengan Anda menjadi mode thriving ini. Jangan sekali-kali hanya sekedar survive di dalam hidup saja, karena begitu Anda survive, ya Anda survive saja, Anda nggak kemana-mana. Tapi kalau Anda mau mencapai sukses yang lebih baik, yuk sama-sama gunakanlah mode yang berdaya, yang berjuang untuk membangun hidup kita, ya munculkan ide-ide kreatif, munculkan kerja keras yang lebih lagi, bahkan kerja pintar yang lebih lagi untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, ya untuk masa depan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, khusus di hari ini hanya sekian saja saya ingin sampaikan. Sampai jumpa di materi-materi, sampai jumpa di sharing-sharing kita berikutnya. Sukses buat Anda semua.